7 alasan kenapa kita membeli lebih dari yang kita butuhkan. Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi. Sehat-sehat semua ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru nemu video ini, selamat datang, salam kenal. Saya Eva, suka ngobrol seputar gaya hidup minimalis, hidup sederhana, dan hidup lebih berkesadaran. Pernah nggak kepikiran, kenapa banyak sekali barang di rumah kita? Gimana cerita awalnya mereka bisa sampai di rumah kita? Dan apa alasan mereka jadi penghuni rumah kita? Kadang kita baru sadar, banyak barang yang tidak dipakai atau yang jumlahnya lebih dari yang kita butuhkan. Yuk, kita cari tahu 7 alasan kenapa kita membeli lebih dari yang kita butuhkan. Pertama, karena ketakutan. Takut? Ya, takut kurang. Kita merasa memiliki lebih banyak akan menambah rasa aman. Memiliki stok makanan yang melimpah, pakaian yang menumpuk, kendaraan lebih dari satu, rumah yang lebih besar. Seringkali itu semua muncul karena kita ngerasa kekurangan sesuatu adalah ancaman untuk rasa aman kita. Teman-teman, sebenarnya pemenuhan rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia loh. Hanya saja, seringkali porsinya bergeser jauh dari yang seharusnya. Sudah masuk ke wilayah keinginan dan bukan lagi kebutuhan. Teman-teman, sebenarnya setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, hal-hal yang kita dapatkan di luar kebutuhan dasar itu tidak akan terlalu berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan hidup kita. Kita harus sadar bahwa apa yang kita kejar, terutama kebendaan, sifatnya fana, sementara, dan mudah sekali memudar kesenangannya. Alasan yang kedua, merasa kalau memiliki lebih otomatis akan bertambah kebahagiaan. Rumah yang lebih luas, kendaraan yang lebih bagus, mengikuti tren fashion terkini, gadget yang paling baru, kita berharap mendapat bahagia begitu mendapatkan dan memiliki semuanya itu. Tapi benarkah? Sayangnya, kebahagiaan atau tepatnya kesenangan dan kepuasan yang hadir dari kepemilikan barang-barang sifatnya sementara dan mudah sekali meredup dan hilang tak berbekas. Apa yang diimpikan dan sangat berhasrat untuk memilikinya, lalu kita perjuangkan untuk mendapatkannya, setelah di tangan, mungkin hitungan pekan atau bulan euforia itu menurun dan rasa bahagia pelan-pelan memudar, entah menguap kemana. Setelah di tangan kok berasa be aja, gitu kata anak zaman now. Ya memang, begitulah sifat dunia harta benda, bawaannya kayak air laut, makin diminum, makin haus, lalu menguap. Lanjut ke nomor 3. Saat ini kita rentan dan mudah terpapar sekali dengan gempuran iklan. Teman-teman, menurut penelitian, tanpa sadar kita dikepung ribuan iklan setiap harinya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari berbagai media yang begitu beragam saat ini. Ngerasa nggak? Teman-teman, sempat perhatikan apa sih yang dibilang iklan itu pada kita? Intinya sih sama teman-teman. Apa coba? Iklan itu bilang pada kita, "Hey, hidupmu pasti lebih baik jika kamu beli produk ini." Coba renungkan deh, bener nggak? Setiap iklan, baik yang soft selling maupun hard selling, call to action-nya ya begitu, ngajak calon customer untuk membeli produk mereka. Ya nggak apa-apa juga kan, namanya juga jualan. Tapi teman-teman, kita coba lihat dari sisi konsumen. Ada baiknya lebih sadar saat memandang sebuah barang yang akan kita miliki. Kontrol diri, menegakkan perbedaan kebutuhan dan keinginan, juga menimbang kemampuan finansial saat akan membeli satu barang. Belanja penuh kesadaran atau mindful buying, dan jangan sebaliknya, impulsive buying. Bahasan tentang ini bisa teman-teman lihat di video yang ini ya.
Alasan lainnya kenapa kita membeli lebih dari yang kita butuhkan adalah nomor 4 ini. Dorongan untuk membuat orang lain di sekitar kita terkesan. Sebagai makhluk sosial, pasti selalu ada dorongan ingin diterima di lingkungan pergaulan pertemanan tertentu. Itu wajar dan manusiawi sebenarnya, sepanjang tidak berlebihan. Nah, yang berlebihan tuh kayak gimana sih? Bila akal sehat kita berkurang, termakan emosi, ingin menunjukkan pada seseorang atau lingkungan tertentu, tujuannya ya satu, hanya ingin membuat mereka terkesan. Kalau bisa sampai berdecak kagum dengan apa yang kita miliki. Lebay ya. Sampai-sampai pertimbangan, kebutuhan, dan keinginan diabaikan. Faktor kemampuan pun seringkali tidak peduli. Demi apa coba? Demi penerimaan di satu lingkaran pertemanan, pekerjaan, atau komunitas tertentu. Jangan sampai deh teman-teman kayak gitu ya. Nomor berikutnya, nomor 5, sifat iri dan ingin mengikuti orang lain yang memiliki lebih. Hey, satu lagi nih sifat dasar manusia yang mesti kita cermati. Iri. Ya, kadang muncul keinginan membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki orang. Kita kepoin apa yang orang beli, apa yang mereka kendarai, dan apa yang mereka pakai. Terus kita jadi ngebet ingin memiliki yang sama. Dan akhirnya kita terjebak keinginan tak terkontrol untuk beli sesuatu seperti yang dimiliki orang. Tanpa membandingkan lagi mana kebutuhan, mana keinginan. Juga seringkali kita abai pada kemampuan finansial kita sendiri. Masuk ke nomor 6, kompensasi dari kekurangan diri. Ini adalah masalah dalam pikiran yang kemudian akan mempengaruhi mental seseorang. Merasa kurang dihargai atau diterima oleh lingkungan, bahkan mungkin merasa disepelekan atau tidak dianggap. Perasaan ini, bila terus-menerus menguat, bisa mendorong orang untuk memiliki barang-barang yang dia pikir akan bisa mengobati luka mentalnya. Dan dia rasa otomatis lingkungan akan berubah menghargai dan menerimanya saat dia membeli barang tertentu sebagai simbol penghargaan pada eksistensi dan prestise seseorang. Dia menyangka bahwa lingkungan akan menghargai dirinya karena barang-barang yang ia miliki. Padahal sesungguhnya ada hal yang lebih tinggi dari sekedar kepemilikan benda-benda loh teman-teman. Orang akan lebih menghargai kepribadian atau personality dan attitude seseorang. Dan itu sifatnya lebih permanen loh dibanding yang bersifat materi berupa barang-barang teman-teman. Oke, kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 7. Jarang kita sadari ternyata kita lebih egois dari yang kita bayangkan. Ah, masa sih? Gini teman-teman, ada satu sifat dasar manusia yaitu sifat tamak. Sifat itu mendorong kita untuk menumpuk sesuatu lebih dan lebih lagi. Coba kita ambil contoh. Kita udah punya rumah untuk keluarga beraktivitas. Muncul keinginan, kalau dapurnya lebih luas, pasti tambah betah nih masak di dapur. Atau, kalau ada rooftop khusus untuk ngumpul keluarga besar, pasti lebih asik deh. Kayak tetangga blok sebelah, nyaman banget deh kayaknya. Nah, sering kan kita baca gerak pikiran ke arah situ? Udah punya ini, pengen nambahin itu. Udah punya segini, maunya nambah lagi. Bener nggak? Dan amazingnya lagi nih, selalu saja pikiran kita mempunyai alasan yang terlihat logis untuk memiliki lebih. Kalau dapurnya lebih luas, pasti tambah betah nih masak di dapur. Keluarga lebih happy karena si ibu bisa lebih betah di dapur untuk siapin makanan yang lebih baik. Atau kalau ada rooftop khusus untuk keluarga besar barbekyuan, pasti lebih asik kan? Bisa ngumpul bareng keluarga, teman kerja, atau ibu-ibu kompleks. Begitulah cara otak kita bekerja, bakal terus mencarikan berbagai alasan penguat
agar kita eksekusi keinginan itu jadi kenyataan. Teman-teman, itulah gunanya kita lebih mindful, hidup lebih sadar. Sadar gerak pikiran atas keinginan tertentu, mengontrolnya, memberi jeda untuk berpikir logis, dan akhirnya mengambil keputusan penuh kesadaran. Wow, obrolan kita kali ini lumayan berat ya. Tapi nggak apa-apa, sesekali ajak diri kita untuk dialog, merenung, dan merefleksi tentang barang-barang yang mengelilingi hidup kita. Ini jalan yang akan membuka mindset kita lebih berkesadaran tentang hidup dan kepemilikan barang-barang. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton sampai menit ini. Bila teman-teman mendapat manfaat dari video ini, boleh like dan tinggalkan komen di bawah ya. Buat teman-teman yang baru mampir, silakan subscribe dan nyalakan notification bell-nya untuk mendapat video seputar hidup minimalis lainnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya teman-teman. Ketemu lagi pekan depan. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum.